Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang karakteristik perkembangan manusia pada masa bayi serta implikasinya dalam pendidikan. Silakan untuk teman-teman dapat membaca dan mendengarkan pemaparan dari kami. Terima kasih. Oke, yang pertama yaitu pengertian masa bayi. Masa bayi itu apa sih? Masa bayi dianggap sebagai masa dasar, karena masa ini merupakan dasar periode kehidupan yang sesungguhnya, yang mana pada saat ini banyak pola perilaku, sikap, dan pola ekspresi emosi terbentuk. Secara umum, masa bayi merupakan masa kehidupan pada usia 0-2 tahun. Namun, selama 2 minggu pertama setelah kelahiran diberi istilah tersendiri, yaitu masa bayi baru lahir atau neonatal, karena memiliki karakteristik tersendiri. Sedangkan masa bayi berlangsung 2 tahun pertama setelah periode bayi baru lahir. Untuk yang selanjutnya yaitu perkembangan fisik bayi. Nah, pada masa bayi, perkembangan fisik secara jelas dapat diamati pada 6 bulan pertama. Pertumbuhannya terus bertambah dengan pesat. Tahun pertama sendiri peningkatannya lebih kepada berat dan tinggi badan bayi tersebut. Berat badan bayi usia 1 tahun rata-rata itu 3 kali berat waktu lahir dan tumbuh 4-6 gigi susunya. Selama tahun kedua terjadi penurunan karena pertambahan berat otak paling pesat, yaitu 1/8 berat total bayi. Selain itu, yang berkembang adalah proporsi tulang otot dan lemak, bagian tubuh, gigi, susunan saraf, dan organ perasa. Perkembangan sosial emosional bayi. Apa itu emosi? Emosi yaitu sebagai suatu perasaan atau afeksi yang melibatkan suatu campuran antara gejolak fisiologis dan perilaku yang tampak. Perkembangan intelektual bayi. Kemampuan intelektual atau kognitif berkaitan dengan thinking, perceiving, dan understanding. Untuk mengenal lingkungan bayi, bayi menggunakan sistem penginderaan dan gerak motorik. Namun karena saraf-saraf otaknya belum matang, maka pengenalan terhadap lingkungan tersebut seperti berpikir, mempersepsi, atau memahami lingkungan seringkali tidak logis dan tidak realistis. Menurut teori Piaget, yang menerangkan bahwa seorang anak berkembang melalui serangkaian pikiran dari masa bayi hingga masa dewasa, yang sesuai dengan masing-masing tahap usia perkembangannya. Tahap-tahap tersebut berasal dari tekanan biologis untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, atau melalui 2 proses asimilasi dan akomodasi, dan adanya pengorganisasian struktur berpikir. Aspek-aspek perkembangan sosial emosional meliputi perkembangan moral, kognitif, bahasa, fisik, motorik, dan perkembangan sosial emosional. Perkembangan perilaku sosial atau empati anak sudah mulai sejak 12 bulan, saat bayi merespon kesedihan orang lain. Pada usia 0-12 bulan, bayi dapat menunjukkan kesedihan dirinya, menangis, merespon jika diajak bercanda. Anak akan mampu menunjukkan emosi tidak suka dengan berteriak. Pada usia 18-22 bulan, bayi tersebut dapat mencoba menghibur teman sebaya yang sedih. Sudah mulai bisa berbagi mainan dengan orang lain, anak mampu memperlihatkan ekspresi rasa takut. Tahapan perkembangan emosi bayi. Pada 0-1 bulan, bayi akan bisa merasakan senang. Pada 2-6 bulan, bayi akan bisa merasakan sedih. Pada 6 bulan pertama, bayi akan merasa jijik atau digus. Pada 6-8 bulan,
bayi bisa merasakan marah dan terkejut. Pada 8 bulan atau puncaknya, bayi akan bisa merasakan takut. Baik, saya akan melanjutkan untuk materi implikasi perkembangan bayi dalam pendidikan. Adapun implikasi perkembangan bayi dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, persalinan yang kurang cepat, yaitu kurang dari 2 jam, dapat mengakibatkan anoksia atau kerusakan otak. Karena bayi terlalu cepat dikenalkan pada oksigen dan belum siap untuk bernafas. Yang kedua, bayi membutuhkan perawatan dan pemberian kasih sayang. Lingkungan perlu memberikan rangsangan motorik yang kontinu atau terus-menerus untuk membantu perkembangan motorik kasarnya dan motorik halusnya. Yang ketiga, pemaksaan dan reaksi orang dewasa sekitar yang menolak dapat mengakibatkan kemunduran, akan menjadi takut dan tidak bahagia. Yang keempat, pemberian afeksi bagi bayi lebih dipentingkan daripada harus memaksa bayi melakukan sesuatu perilaku yang tidak mungkin dilakukannya.